Pemirsa, kepulangan jemaah haji Indonesia dari Arab ini sedang berlangsung, dan untuk memperbarui informasi terkini terkait dengan proses kepulangan jemaah haji, kita sudah terhubung dengan jurnalis Berita Satu dan Dwi Suci Amalia yang berada di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Selamat malam waktu Indonesia, Dwi. Dwi, ada berapa banyak jemaah yang pulang ke tanah air pada hari ini, Dwi? Ya, Nisrina, total dari informasi yang kami dapatkan ada sekitar 19 kelompok terbang jemaah haji Indonesia yang akan pulang ke tanah air pada hari ini 12 Juni 2025, di mana kurang lebih jika di total ada sekitar 7.500 jemaah beserta petugas yang akan pulang ke tanah air pada hari ini. Saat ini, sebagai gambaran, saya berada di salah satu pavilion yang berada di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi, di mana saat ini sudah masuk begitu jemaah-jemaah dari kloter JKS 03 yang akan terbang rencananya pada pukul 23.40 waktu Arab Saudi dan tiba di tanah air sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Seperti inilah gambaran Nisrina bagaimana situasi dan kondisi saat jemaah tengah transit di pavilion. Memang sudah kita ketahui bersama ada ketentuan-ketentuan terkait dengan barang bawaan, dan yang menariknya masih ada saja jemaah yang katakanlah nekat begitu untuk membawa barang bawaan lebih dari ketentuan. Ini adalah salah satu jemaah yang tengah jadi sorotan karena saking kreatifnya begitu ingin membawa barang bawaannya, kain ihramnya dibuat layaknya sorban agar bisa masuk dan bisa dibawa pulang ke tanah air. Nah, petugas-petugas di sini juga terus membantu jemaah agar bisa membawa barang-barang bawaan mereka sehingga tidak ada perlu yang ditinggalkan. Namun jika memang sudah berlebihan ataupun sudah melebihi ketentuan, maka dari petugas ini wajib untuk mengingatkan jemaah barang-barang yang sekiranya tidak diperlukan secara ataupun bisa dipilah dan dipilih mana yang lebih penting untuk kemudian dibawa ke tanah air, dan jika tidak terlalu penting sebaiknya ditinggalkan. Karena sekali lagi ini berkaitan dengan aturan dari maskapai, bukan dari PIH, melainkan ini sudah melalui ataupun merupakan ketentuan penerbangan internasional yang harus dipatuhi oleh setiap penumpang. Nah, hal lain yang juga memang perlu diperhatikan oleh jemaah adalah air zam-zam. Sekali lagi, air zam-zam masih saja ditemukan oleh petugas, dibawa oleh jemaah, padahal sudah diketahui bersama dan sudah diinformasikan, serta disosialisasikan sejak di hotel bahwa air zam-zam tersebut tidak diperkenankan dibawa oleh jemaah, melainkan nantinya akan dibagikan ketika sudah tiba di tanah air di asrama haji masing-masing. Nah, ini seperti gambaran, saya akan memperlihatkan lagi kepada Anda, Nisrina, bagaimana kemudian kondisi jemaah yang tengah merapikan barang bawaannya. Jemaah bahkan harus katakanlah begitu memutar otak untuk mencari cara sekreatif mungkin, seefektif mungkin, dan seefisien mungkin agar bisa barang-barang bawaan mereka masuk ke dalam koper kabin, karena koper bagasi ini sudah dibawa dan sudah ditimbang sejak dari hotel dan sudah dimasukkan ke dalam diangkut dalam truk untuk kemudian masuk dalam proses check-in. Nah, yang menarik di sini pula, mengapa ini sampai ada barang-barang berlebihan yang dibawa oleh jemaah? Mayoritas jemaah ini membawa oleh-oleh yang akan dibawa kepada sanak saudara mereka, utamanya adalah oleh-oleh makanan, oleh-oleh mainan untuk cucu, dan juga boneka-boneka unta khas Arab Saudi yang sebisa mungkin dibawa banyak oleh jemaah, padahal sudah diketahui bahwa ada ketentuan bagasi kabin hanya maksimal 7 kilo, dan jemaah hanya diperkenankan untuk membawa satu tas jinjing kecil, yakni tas paspor yang berisi paspor dan juga dokumen visa serta dokumen-dokumen lainnya. Karenanya ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan bagi jemaah yang belum ataupun baru berencana nantinya akan mendapatkan jadwal kepulangan. Sebaiknya jika memang barang bawaannya berlebihan ini bisa memilih untuk menggunakan layanan kargo dan sebisa mungkin untuk meringkas ataupun mempersingkat dan memperingkas barang bawaannya agar tidak berlebihan. Nisrina. Baik, terima kasih jurnalis Berita Satu Dwi Suci Amalia atas laporan Anda. Selamat